Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Apriliani. Di sini saya akan menceritakan biografi mengenai Ahana Nasution. Ahana Nasution atau Abdul Haris Nasution lahir di Huta Pungut, Kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 1918. Ayah dari Abdul Haris Nasution bernama Haji Abdul Halim Nasution, ibunya bernama Jahara Lubis, istrinya bernama Johanna Suharti, anak yang pertama bernama Hendrianti Sahara Nasution, dan anak yang kedua bernama Ade Irma Suryani Nasution. Masa kecilnya Nasution akrab dipanggil Siris dan dikenal sebagai penggemar panjat pohon yang tinggi. Sejak kecil, Nasution rajin membaca buku-buku cerita tentang sejarah-sejarah perang dan tertarik pada cerita kepahlawanan Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai ahli dalam strategi perang. Nasution kecil sangat suka berolahraga, apalagi bermain sepak bola dengan teman sebayanya. Lapangan yang dulu mereka gunakan bekas sawah yang sudah ditanami padi. Dan bola yang digunakan juga terbuat dari kulit Bali, karena dulu belum ada bahan plastik atau karet seperti sekarang. Setelah mereka bermain bola, mereka langsung mandi bersama di kali atau berjalan-jalan di bukit sambil mencari buah yang tumbuh di hutan. Pada tahun 1935, Nasution pindah ke Bandung untuk melanjutkan belajarnya. Ia tinggal di sana selama 3 tahun. Keinginannya untuk menjadi guru mulai memudar saat minatnya dalam politik tumbuh. Setelah lulus pada tahun 1937, Nasution kembali ke Sumatera dan mengajar di Bengkulu. Ia tinggal dekat rumah pengasingan Soekarno. Dia juga kadang mengobrol dengan Soekarno atau mendengarkannya berpidato. Setahun kemudian, Nasution pindah ke Tanjung Raja dekat Palembang, di mana dia melanjutkan mengajarnya, tetapi ia lebih tertarik kepada bidang politik dan militer. Pada tahun 1940, Jerman Najib menduduki Belanda dan pemerintah kolonial Belanda membentuk Korps Perwira Cadangan yang menerima orang Indonesia. Nasution kemudian bergabung. Karena ini satu-satunya cara untuk dia mendapatkan pelatihan militer. Seiring dengan beberapa orang Indonesia lainnya, ia dikirim ke Akademi Militer di Bandung untuk pelatihan. Pada bulan September 1940, ia dipromosikan menjadi kopral. 3 bulan kemudian, dia menjadi sersan. Dia kemudian menjadi perwira di Koninklijk Nederlandse Leger atau KNIL. Dan di sini ada tanggal-tanggal penting dari seorang tokoh Ahana Nasution. Dan di sini ada perjuangan dalam bidang militer seorang tokoh Ahana Nasution. Adapun karya tulis dari seorang Abdul Haris Nasution, yaitu beberapa pencapaian atau prestasi dari Abdul Haris Nasution ini, yaitu pencetus Dwi Fungsi ABRI serta membuat dasar-dasar taktik gerilya. Nasution mendapat pangkat kehormatan Jenderal Besar yang dianugerahkan pada tanggal 5 Oktober 1997 saat ulang tahun ABRI. Legasi atau warisan pemikiran atau jasa besar dari Ahana Nasution ini yaitu pemikiran-pemikiran yang brilian, memiliki jiwa kepedulian yang tinggi kepada pendidikan dan dunia pengetahuan, dan juga tokoh pemikir militer. Banyak warisan dari PANAS untuk TNI. Bisa disebut tidak ada TNI seperti sekarang jika tidak ada Abdul Haris Nasution. Prinsip sistem pertahanan rakyat semesta masih diterapkan oleh TNI. Prinsip pertahanan tersebut menarik karena kondisi alam dan kepemilikan alutsista yang ada membuat Indonesia menggunakan gerilya sebagai strategi pertahanan. Namun, revolusi teknologi informasi dan jenis perang yang mengalami perubahan perlu revitalisasi agar dapat beradaptasi terhadap perkembangan ancaman negara. Ahana Nasution atau Abdul Haris Nasution menghabiskan napas terakhirnya di Jakarta pada tanggal 6 September tahun 2000. Kata-kata mutiara dari beliau yaitu ketidakadilan sosial. Jadi, kalau ketidakadilan tidak dijamin, siapa saja bisa mengacau. Jadi itulah biografi dari Ahana Nasution atau Abdul Haris Nasution. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.